ini bukanlah konten untuk nakut-nakutin, alias biasa disebut FUD atau FUD. Tapi ini adalah konten untuk ngingetin teman-teman bahwa dari bulan Juni yang saya update di bulan Oktober kemarin, bahwa sangat mungkin Bitcoin turun ke level 8.900 sampai dengan 11.000. Tapi sekali lagi, disclaimer on, belum tentu terjadi dan resiko ditanggung penumpang, teman-teman wajib analisa sendiri. Gerakannya Bitcoin seperti apa dan akan saya update lagi dua konten sebelumnya supaya lebih relevan lagi dengan kondisi market sekarang. Let's go. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, konten pertama yang saya buat secara singkat ya, teman-teman juga wajib lihat dua konten ini dulu sebelum lebih lanjut ke konten yang sekarang, karena dasar analisanya ada di dua konten sebelumnya. Yang pertama di tanggal kalau nggak salah 19 Juni ya, 19 Juni ini judulnya ini ya, kalau sejarah berulang maka Bitcoin turun ke area 8.900 sampai dengan 11.000 US dollar. Ini dasar pemikirannya pada waktu itu saya buat ketika pertama kali Bitcoin turun sampai dengan level, kalau nggak salah waktu itu konten dibuat Bitcoin berada di level 18.900-an. Nah, ini teman-teman cek aja di konten yang ini ya, klik aja, tinggal lihat. Next, teman-teman juga wajib nonton juga konten yang updatean dari konten pertama ya, konten kedua di sini. Judulnya bukan konten FUD, hanya bersiap kalau Bitcoin beneran turun dalam. Ya, ini konten mengingatkan, dan yang konten ini teman-teman juga wajib tonton dulu sebelum kesini, karena ini juga dasar pemikiran lanjutan setelah saya buat konten yang pertama dengan target sama ke 8.900 sampai dengan 11.000. Dan waktu konten ini dibuat, posisinya juga Bitcoin sudah sempat mantul dulu dari konten yang pertama ya, 18.900 sudah mantul naik dulu, turun lagi ke 19.000, saya buat konten yang kedua ini. Dan yang ini ketiga setelah saya buat konten updatean lagi setelah kira-kira berarti sekitaran 5 bulan yang lalu lah ya, hampir 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, itu sekarang posisi Bitcoin berada di area 16.800-an. Artinya sudah menembus dua level konten yang waktu itu saya buat. Sekali lagi, itu hanyalah salah satu analisa, bukan prediksi loh ya, analisa. Dan kebetulan analisa yang itu sampai saat ini ada kemungkinan yang lebih besar dibanding dua konten sebelumnya akan terjadi. Kita cek level-levelnya di mana sih, apakah mungkin beneran sampai ke area itu, kita cek ya. Oke, ini di Bitcoin time frame monthly, bulanan. Teman-teman wajib lihat dua konten sebelumnya seperti yang tadi saya bilang. Saya akan melanjutkan analisanya. Intinya di kotak orange ini kalau tertembus ke bawah itu potensi nyampe ke area 8.900 sampai dengan 11.000. Kenapa kok bisa ke area itu? Cek konten sebelumnya. Kemungkinan besar lebih besar kemungkinan terjadi, dan ini sementara candlenya merah tertembus ya, monthly ya, belum fix, masih 2 minggu lagi untuk menentukan ini beneran turun. Kalau misalnya beneran turun, apakah langsung ke 11.000, 8.900? Ya nggak semudah itu juga. Banyak support-supportnya juga. Teman-teman juga bisa kombinasikan dengan mungkin indikator, atau mungkin bisa dengan moving average, atau Fibonacci seperti ini, tarik garis, misalnya sesimpel ini, itu juga bisa. Nah, kalau dengan seperti ini juga keluar kan. Di sini ada support, di sini menurut Fibonacci ada di area 16.140. Terus 13.500-an, 11.660, terus ada 9.820 dan 7.500-an. Nah, itu area support-supportnya yang mungkin bisa menahan pergerakan Bitcoin. Seperti contoh di sini ya, ini masih tertahan di area 16.100-an ya. Kemarin lowernya di kisaran nggak beda jauh dari itu, 15.600-an. Nah, ini gambarannya support-support secara singkat menggunakan Fibonacci. Itu area-areanya support yang bisa nahan sebelum sampai ke area 8.900 sampai dengan 11.000. Apakah itu pasti sampai ke area itu? Belum tentu juga. Kan saya bilang di konten sebelumnya alasannya udah jelas ya. Intinya saya hanya membaca sejarah yang pernah terjadi. Jadi
Ini benar-benar saya melihat dari sejarah yang pernah terjadi, saya terapkan di kondisi marketnya sekarang. Nah, yang berikutnya akan menjadi berita yang bagus kalau candle-nya tidak jadi nembus area orange ini. Area orange ini ya di lowernya kemarin, kisarannya terendahnya di 18.600-an lah, pokoknya seperti itu ya, gambarannya seperti ini. Intinya kalau nggak nembus area orange ini, maka tidak akan terjadi ke area tadi. Cuman menurut saya paling enak ya, maksudnya skenarionya, karena ini udah mendekati akhir tahun dan memang kalau dari sejarah kemarin kalau dihitung dari time frame waktunya, maka kalau sejarahnya berulang harusnya kejadian Bitcoin menyentuh harga terendahnya itu harusnya kalau nggak di bulan November ini, Desember, atau mentok-mentoknya Januari. Intinya seperti itu. Kalau sudah lewat itu tidak membentuk harga terendah terbaru, ada kemungkinan kalau melihat sejarah berarti titik terendah dari Bitcoin-nya sudah lewat. Sekali lagi ya, dari sejarah. Jadi intinya seperti itu. Nah, lebih bagus skenarionya kalau seperti ini. Jadi bulan ini merah, dan bulan depan, Desember atau Januari, ada pantulan kembali naik di atas area orange ini, kotak orange. Artinya kalau sampai udah nembus area orange dan sudah kembali melewati naik ke atas area orange ini, alias di kisaran sekitaran 18.600 sampai dengan 19.800 berada di atas area itu, mentul naik, akhirnya artinya kemungkinan besar koreksinya sudah selesai menurut sejarah ya. Kalau sejarah berulang kembali. Itu poinnya untuk Bitcoin. Dan kita lihat di time frame mingguan. Tadi sudah supportnya ya. Ini time frame mingguan lebih mantap lagi, nembusnya dengan mantap, candlenya panjang, plus beritanya juga sangat mendukung. Nah, ini juga penting di sini, berita teman-teman wajib ikutin terus, banyak situs atau website yang bisa teman-teman ikutin. Salah satu contohnya investing.com, mungkin Cointelegraph, dan lain sebagainya, Bloomberg, CNBC, teman-teman bisa ikutin semuanya. Dan poinnya yang weekly menegaskan candle hijau penurunannya cukup mantap, menembus area orange, itu gambarannya. Dan kalau secara singkat, mungkin kalau marketnya hijau akan mencoba nembus area atau berada tertahan di area orange ini lagi tadi ya, kisaran 18.600-an sampai dengan 19.800-an. Itu area sub resisten yang cukup kuat. Ini area ininya yang harus ditembus. Ini kuat sekali, yang sekarang jadi resisten, tadinya support. Itu untuk weekly. Untuk harian, teman-teman juga bisa ngeliat ini gambaran singkatnya membentuk semacam pennant ya, dan ini bearish pennant. Teman-teman untuk formasi pennant ini bisa cek konten yang ini. Intinya di konten ini memperlihatkan kalau formasi ini paling gawat kalau misalnya tembus ke bawah. Break dari ini, tembus ke bawah, maka penurunan yang lebih lanjut akan terjadi. Ini time frame-nya juga daily, harapan saya bukan bukan breakdown tapi breakout, tembus ke atas ya, untuk menguji resisten ini, level tadi. Itu yang terjadi di daily. Akan lebih jelas lagi kalau kita turunin ke 4 jam. Nah, di sini ya tadi bentuknya seperti ini, penanya kurlep seperti itu. Teman-teman bisa coba gambar secara manual, analisa secara manual. Cuman di time frame 4 jam ini ada harapan cukup bagus juga di area ini, karena dia membentuk double bottom ya di sini, double bottom yang berpotensi menguat lebih lanjut, nguji ke area ini dengan catatan kalau bisa break level ini di kisaran 17.600-an lah, 17.600-an, tapi lebih bagus lagi kalau bisa closing di atas 18.000 itu lebih mantap lagi. Intinya seperti itu untuk double bottom. Plus ada lagi juga potensi yang menguatkan ini, time frame 4 jam nih ada ini ya. Ini adalah three line strike di konten yang ini. Untuk membahas three line strike ini adalah pembalikan arah yang cukup kuat juga, mudah-mudahan dengan kombinasi double bottom tadi dan three line strike ini harapannya ya bearish pennant yang tadi nggak terjadi breakdown tapi breakout ke atas. Nah, itu harapannya. Intinya seperti itu.
singkatnya untuk Bitcoin dan bagaimana kondisi koin yang lainnya, ALT coin. Kita cek dari BTC DOM. Ini market cap ya, market cap BTC DOM saat ini agak bahaya sih, karena ini berada di atas area merah, area yang selalu saya pakai dalam tiap ulasan BTC dan BTC DOM. Posisinya ini berarti ada penguatan untuk BTC DOM. Artinya kalau ada penguatan untuk BTC DOM, maka ada potensi ALT coin cenderung melemah. Itu gambarannya untuk market cap. Cuman kita kalau masuk ke BTC DOM untuk lihat nilainya, nah di sini akan kelihatan. Ini sementara masih berada di area ini, di sini dan di sini. Kemungkinan ini masih tertahan sebagai resisten di bawah, di atas, di bawah menjadi support. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan alurnya begini aja sideways, supaya ada ALT coin ada potensi menguat tipis-tipis lah. Andaikan turun pun juga tidak terlalu drastis ya. Mengingat kondisi Bitcoin ini juga masih ambigu istilahnya. Naik turunnya juga masih belum jelas karena beritanya juga kemarin parah banget, dan yang berhubungan dengan exchange juga belum terlalu bagus. Nah, itu gambaran singkatnya untuk Bitcoin maupun BTC DOM. Untuk ALT coin mudah-mudahan teman-teman bisa dapat yang terbaik ya. Kalau di spot diemin aja, jangan di cut loss. Intinya seperti itu, jangan di stop loss, cut loss dan lain sebagainya. Yang loss. Untuk spot market hold aja kalau koin yang teman-teman ambil koin adalah koin besar dan jelas. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Bitcoinnya nggak jadi turun lah ya. Harapannya untuk semua orang. Salam cuan cuk.